Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tafsir ilmiah pembusukan dalam surat Az-Zumar ayat 21. Pembahasan ini akan menghubungkan antara isi Al-Quran, ilmu pengetahuan modern, serta hikmah yang dapat kita ambil dari proses kehidupan di alam ini. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Tazkiyah Matullah Khonsa, mahasiswi Psikologi Unisa Yogyakarta dengan NIM 2410801082. Masuk pada penjelasan pertama, yaitu pada surat Az-Zumar ayat 21. Allah menjelaskan bahwa air itu diturunkan dari langit lalu menumbuhkan berbagai jenis tanaman. Tanaman tersebut tumbuh subur dan indah, namun lama-kelamaan mengering, menguning lalu hancur bercerai. Ayat ini sekaligus menunjukkan bahwa semua makhluk hidup mengalami siklus kehidupan, yaitu tumbuh, berkembang, lalu akhirnya mati. Selain ini juga, ayat ini juga mengingatkan pada kita bahwa kehidupan dunia itu bersifat sementara dan manusia itu perlu mengambil pelajaran dari alam sebagai tanda kekuasaan Allah. Selanjutnya pada slide ketiga, yakni makna pembusukan secara ilmiah, di mana secara ilmiah pembusukan itu disebut juga dengan proses dekomposisi. Apa sih proses dekomposisi ini? Ini proses penguraian makhluk hidup yang sudah mati, teman-teman. Nah, proses ini itu dilakukan oleh bakteri, jamur, dan mikroorganisme lainnya yang membantu menguraikan jaringan tubuh menjadi zat sederhana. Kemudian dari hasil pembusukan tersebut akan kembali menjadi tanah sebagai unsur hara yang membantu pertumbuhan tumbuhan baru, begitu. Jadi intinya pada proses pembusukan ini tuh bukan hanya sekedar proses kehancuran, tetapi proses ini adalah bagian penting dari keseimbangan ekosistem dan keberlangsungan kehidupan di alam. Nah, teman-teman, bisa kita perhatikan lagi bahwa penjelasan dalam Al-Quran itu juga memiliki kesamaan dengan penjelasan-penjelasan dan petunjuk-petunjuk dari ilmu pengetahuan modern. Nah, Al-Quran ini menjelaskan perubahan tumbuhan dari hidup hingga hancur, sedangkan sains menjelaskan proses biologis yang terjadi di balik pembusukan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu mendorong manusia untuk berpikir, meneliti, dan mengamati alam. Nah, dengan perkembangan ilmu pengetahuan, manusia akan semakin memahami kebesaran ciptaan Allah. Selanjutnya pada pendekatan bayani. Apa sih pendekatan bayani ini? Pendekatan bayani adalah cara memahami sesuatu itu berdasarkan wahyu atau teks Al-Quran dan hadis. Dalam ayat ini, pendekatan bayani terlihat dari penjelasan Allah tentang siklus kehidupan tumbuhan yang tumbuh lalu hancur. Ayat tersebut mengajarkan bahwa kehidupan dunia ini tidak kekal dan manusia itu harus mengambil pelajaran dari setiap ciptaan Allah. Jadi kesimpulan dari pendekatan bayani ini adalah pada makna ayat dan pesan yang disampaikan dalam wahyu. Selanjutnya pada pendekatan burhani. Pendekatan burhani ini merupakan pendekatan yang menggunakan logika atau ilmu pengetahuan, sehingga dalam pembahasan ini sains sangat membantu menjelaskan bahwa pembusukan terjadi karena aktivitas dari bakteri dan mikroorganisme yang membantu menguraikan materi organik. Ilmu biologi membantu manusia memahami bagaimana proses alam bekerja secara teratur dan memiliki manfaat bagi lingkungan. Sehingga pendekatan burhan ini menunjukkan bahwa agama dan sains sangat saling mendukung dalam kehidupan. Nah, kemudian pada pendekatan terakhir, teman-teman, pendekatan irfani, yakni pendekatan yang lebih menekankan pada perenungan batin dan hikmah spiritual. Maksudnya bagaimana? Jadi menurut proses pembusukan tersebut, manusia itu diingatkan bahwa semua yang hidup itu akan mengalami kematian. Kehidupan ini tuh hanyalah sementara, sehingga manusia itu harus lebih mendekatkan diri kepada Allah. Selain itu juga pada proses alam juga menunjukkan bahwa dari sesuatu yang mati, Allah itu bisa menghadirkan kehidupan baru, teman-teman. Jadi ekosistem itu akan terus berputar, akan terus
merestart lagi begitu. Jika jadi dari sini manusia itu dapat merasakan kebesaran dan kekuasaan Allah melalui alam semesta. Baik teman-teman, pada slide terakhir yaitu kesimpulan, yang mana dalam kesimpulan ini surat Az-Zumar ayat 21 menjelaskan bahwa siklus kehidupan makhluk hidup dari tumbuh hingga kemudian hancur. Kemudian ilmu pengetahuan modern itu juga membuktikan bahwa pembusukan merupakan proses biologis yang penting bagi keseimbangan alam. Yang tadi sudah jelaskan bahwa dari pembusukan itu akan hadir kehidupan baru yang mungkin bisa memperbaiki kehidupan alam gitu. Nah, kemudian dari pembahasan ini juga dapat dilihat bahwa Al-Quran dan sains memiliki keterkaitan serta sama-sama mengajak manusia untuk berpikir dan merenungi kebesaran Allah. Baik teman-teman, pada slide terakhir ini juga sekaligus menjadi penutup saya untuk menjelaskan tentang materi ini. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga pembahasan ini dapat menambah pemahaman kita tentang hubungan antara Al-Quran dan sains, serta bagaimana kita memberikan hikmah dari proses tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.